Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Banyak ayat yang menyebutkan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadanlah Al-Quran itu diturunkan, petunjuk bagi manusia, pembeda penjelas antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, yang berarti bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Namun dalam hal ini kita sebagai umat Islam, khusus bagi kita untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam itu berdasar Al-Quranul Karim. Beberapa hal diantaranya kita ketahui dari surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab atau Al-Quran, petunjuk bagi kaum yang bertakwa. Ayat ini dikhususkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutan ayat itu disebutkan wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang menunjukkan bahwa mereka yang bertakwa itu adalah yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk ciptaannya yang tidak kita lihat seperti malaikat yang menjadi bagian dari keimanan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Dan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya di bulan Ramadan ini, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan banyak membaca Al-Quran, banyak menggali isi kandungan di dalam Al-Quran, sehingga dengan begitu mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu berdasarkan tuntunan ilahi. Artinya bahwa kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai dasar pijakan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini banyak hikmah yang perlu kita peroleh, banyak manfaat yang dapat kita raih di bulan Ramadan ini, khususnya dalam hal untuk bagaimana kita
membaca Al-Quranul Karim itu dengan waktu-waktu yang tersedia di bulan Ramadan ini. Misalnya kalau kita simak dari surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Malam Qadar itu ada yang ulama yang mengartikan turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang memberikan pengertian bahwa turunnya Al-Quran itu pada 10 terakhir dari Ramadan, mulai tanggal 21 Ramadan. Karenanya bagi kita umat Islam yang memahami, mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu, maka mereka akan banyak meluangkan waktu untuk membaca, menelaah isi kandungan Al-Quran, terutama pada hari-hari terakhir, 10 terakhir dari Ramadan itu, dan berusaha untuk bagaimana bacaan-bacaan Al-Quran itu bisa kita selesaikan dari juz pertama sampai juz 30. Diupayakan untuk bisa tamat 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya. Apalagi kita banyak tinggal di rumah dengan situasi sekarang ini, semua ibadah yang kita lakukan, kita laksanakan di rumah, baik itu dengan sendiri-sendiri maupun berjamaah. Karenanya manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak membaca Al-Quran Karim. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita dapat menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir. Itulah beberapa hal yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.